Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali ya di Multijaya Sahabat Ternak. Untuk di sore hari ya seperti biasa kita lagi mengasih pakan domba-domba yang ada di kandang kita. Ini untuk domba-dombanya ya cukup lahap-lahap. Makanya ya walaupun rumputnya kelihatan agak tua, ini rumput dari sawah udah kelihatan agak tua, akan tetapi ya alhamdulillah untuk dombanya ya istilahnya makannya lahap-lahap. Walaupun kita rumputnya seperti ini ya, akan tetapi untuk dombanya alhamdulillah nih kelihatan dombanya cukup gemuk-gemuk lah. Jadi jangan lihat pakannya, akan tetapi lihat hasilnya. Nah, untuk dombanya ini jajalonnya juga ya segini cukup gemuk lah. Dan ini pejantannya. Kemudian ya kita lanjut ya, untuk di kesempatan ini ya saya akan membahas sedikit tentang ya penyebab kemandulan pada indukan domba. Jadi untuk di kesempatan ini saya akan membeberkan sebab-sebab domba menjadi majir atau mandul. Untuk sebab yang pertama ya biasanya si domba tersebut ya terlalu gemuk. Domba yang terlalu gemuk ya itu bisa memungkinkan terjadinya kemandulan. Karena biasanya ya untuk indukan yang gemuk sekali ya terjadi penumpukan lemak, sehingga ya bisa menyebabkan kemandulan. Kemudian ya untuk penyebab yang kedua ya domba tersebut ya kalau dilihat dari postur tubuh ya terlalu kurus. Ya jadi terlalu kurus juga ya itu kurang bagus. Itu juga bisa menyebabkan kemandulan. Itu ya disebabkan karena kekurangan nutrisi lah untuk domba tersebut ya, sehingga ya istilahnya domba tersebut bisa mengalami kemandulan atau istilahnya majir. Ya mungkin itu dikarenakan pakannya kurang ya, istilahnya kan bisa kurus. Kalau yang kurus ya walaupun istilahnya bisa bunting ya, akan tetapi apabila nanti melahirkan juga ya biasanya kurang bagus. Biasanya pasokan air ASI-nya itu ya biasanya sedikit. Jadi istilahnya anakan tersebut ya untuk perkembangannya biasanya tidak pesat lah, seperti itu. Untuk yang selanjutnya ya penyebab kemandulan pada indukan domba ya bisa disebabkan oleh faktor genetik. Nah, jadi ya faktor genetik juga ya berpengaruh terhadap kemandulan indukan domba. Jadi ya seandainya indukannya ada yang istilahnya susah untuk bunting ya, kadang bunting sekali kesononya enggak ya akhir-akhirnya menjadi majir. Nah itu jadi keturunannya ya biasanya menurunkan seperti itu. Jadi ya apabila kalian akan mencari indukan buat istilahnya breeding atau menganakan, usahakan kalian mengambil dari genetik yang bagus, yang keturunannya bagus-bagus lah, intinya seperti itu. Jadi ya untuk faktor genetik juga ya berpengaruh terhadap istilahnya kemandulan suatu indukan domba, jadi seperti itu. Kemudian ya selain itu ya dipengaruhi juga oleh istilahnya pengawinan yang secara dipaksa. Dengan kata lain ya, jadi pengawinan ini ya dilakukan dalam kondisi tidak birahi indukannya, jadi seperti itu. Jadi apabila kalian mengawinkan
indukan yang tidak birahi, ya ini bisa menyebabkan kemandulan. Karena ya sekarang ya kalau istilahnya dikawinkan dalam posisi indukan tidak birahi, otomatis kemungkinan istilahnya kebuntingannya itu ya persentasenya sangat rendah. Dan seandainya si indukan tersebut tidak jadi bunting, ya jadi kita itu menunggu-nunggu udah dikawinin, ya istilahnya kan tinggal nunggu lahiran, ya ternyata itu ya dikarenakan pengawinannya istilahnya tidak pas, tidak dalam kondisi birahi, akhirnya ya si indukan tersebut tidak positif bunting dan akan mengakibatkan kemajiran. Jadi seperti itu. Jadi ya untuk rekan-rekan semuanya yang melakukan breeding domba, ya jadi untuk pengawinan ini diusahakan si indukan dalam kondisi birahi biar istilahnya presentasi kebuntingannya itu tinggi, ya istilahnya kan menurut pengalaman mah. Jadi kalau pengawinan dalam kondisi birahi ya jarang gagal lah, intinya seperti itu. Ini udah terbukti nih, ini udah ada beberapa indukan di sini yang bunting. Ini malahan ada 7 ekor ya. Nah ini ya 1, ya yang ini 2, ini 3, ini 4 ya, 5, 6 ya, 7. Ini semua ya dalam kondisi bunting. Jadi ya untuk pengawinan ini emang harus dalam keadaan birahi. Jadi intinya seperti itu biar tidak gagal. Masalahnya ya kalau pengawinannya gagal ya jelas kita itu memperlambat ya istilahnya produksi. Jadi memperlambat perkembangbiakan. Ya seharusnya istilahnya 2 tahun itu 3 kali, ya istilahnya kan bisa 1 tahun 1 kali karena keterlambatan kebuntingan atau istilah pengawinan yang tidak tepat lah, intinya seperti itu. Kemudian ya yang selanjutnya ya untuk penyebab kemajiran atau kemandulan pada indukan domba, ya ini bisa disebabkan dikarenakan ya pengawinan yang terlambat. Maksudnya ya perkawinan yang terlambat ini, jadi seharusnya si indukan ini udah dikawinkan, akan tetapi ya si indukan tersebut terlewat. Jadi masa birahinya itu ya terlewat. Ini suatu misal ya, kita ini melakukan breeding akan tetapi ya tidak memiliki pejantan. Jadi pejantan ini biasanya kalau di daerah kami ya kadang gampang pejantan mah pinjam ya ke tetangga. Ya terkadang kalau mengandalkan pinjam ya untuk pejantannya ya terkadang kan di kandang tetangga juga kadang dijual, ya akhirnya indukan kita birahi pejantannya nggak ada, mau pinjam juga nggak ada, ya akhirnya si indukan tersebut ya terlambat dikawinkan, terlewat lah, ya akhirnya itu juga bisa menyebabkan kemandulan. Jadi ya untuk rekan-rekan semuanya, apabila kalian akan melakukan breeding atau istilahnya menganakan, jelas pejantan itu sangat penting ya. Jadi untuk peternak breeding ya wajib memiliki 1 pejantan untuk pengawinan. Jadi ya pejantan ini sangat berpengaruh terhadap istilah perkembangbiakan indukan-indukan yang ada di kandang. Jadi ya kalau ada pejantan di kandang mah seandainya indukan itu birahi bisa kita langsung kawinkan, jadi tanpa menunggu, jadi seperti itu. Apalagi ya apabila kalian melakukan istilahnya beternak sistem koloni, jadi istilahnya pengawinan koloni. Jadi kalau pengawinan koloni ya jadi kalian itu tidak usah mengawinkan secara langsung. Untuk contohnya seperti yang di kandang ini perkawinan koloni yang ada di kandang kami nih. Ini 5 indukan 1 pejantan yang ada di ruangan ini. Jadi ya untuk pengawinan kayak begini, jadi kita itu tidak usah
memperhatikan atau mendeteksi indukan-indukan mana yang birahi mana yang enggak. Jadi cukup menyatukan indukan-indukan dengan satu pejantan. Nanti juga ya apabila ada yang birahi, si pejantan akan langsung mengawininya. Jadi seperti itu. Ya untuk istilahnya sistem perkawinan koloni nanti bisa kita bahas di lain kesempatan ya. Mudah-mudahan ya di kesempatan ke depan kita bisa membeberkan ya secara gamblang, secara istilahnya detail ya masalah perkawinan koloni. Jadi seperti itu. Jadi ya kita bisa menyimpulkan banyak sekali penyebab yang bisa menyebabkan kemandulan pada indukan domba di kandang kita. Ya mudah-mudahan ya apa yang kita jelaskan ya bisa bermanfaat buat rekan-rekan semuanya, khususnya para peternak pemula ya. Jadi untuk rekan-rekan semuanya yang akan melakukan breeding ya silahkan kalau beli indukan satu paket dengan pejantannya biar tidak bingung untuk mengawinkan. Jadi seperti itu. Mungkin ya untuk penayangan kali ini cukup sekian saja. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.